sudah banyak yang memberi masukan, tetapi tidak bergeming dan merasa JIS sudah sempurna, berlevel internasional, mahakarya. Buruk muka, cermin dibelah. Itulah Anies Baswedan dan jajarannya soal JIS ini. Model seperti ini, mosok mau dipilih jadi pemimpin, bisa-bisa tidak mau mendengar masukan kan. Dia hanya jalan seperti apa yang dia gambarkan, tetapi hasilnya buruk. Dan ketika buruk, yang salah orang lain. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, buruk muka cermin dibelah, yang artinya sikap menyalahkan orang lain atas keadaannya yang buruk, padahal tingkahnya sendirilah yang membuat keadaannya buruk. Atau bisa juga diartikan tidak mau mengakui kesalahan sendiri, menyalahkan orang lain. Nah, peribahasa ini bagi saya cocok untuk menggambarkan Anies Baswedan dan jajarannya soal Jakarta International Stadium atau JIS. Itu loh, stadion yang jarang menggelar pertandingan sepak bola. Lebih banyak untuk kegiatan keagamaan, untuk ibu-ibu PKK, bahkan untuk acara lamaran. Mungkin namanya bisa menjadi Jakarta Internasional Serbaguna. Gedung serbaguna di Jakarta yang berlevel internasional. JIS kembali mendapat sorotan sesudah konser Dewa 19 pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 malam. Setelah konser, banyak yang mengeluhkan akses keluar dari JIS susah, macet, semrawut, banyak parkir liar, trotoarnya juga jelek, dan lain sebagainya. Intinya, transportasi umumnya buruk, trotoarnya buruk, parkir juga tidak mencukupi, bahkan sampai ada yang trauma loh. Tapi juga ada sih yang membela komen-komennya, kalau nggak mau macet ya nggak usah nonton konser. Kalau nggak mau macet ya nonton di rumah saja. Namanya konser ya begitu, pasti macet wong orangnya banyak. Mantap kan komen-komennya? Yang mau komen apa saja silahkan, monggo. Tapi menurut saya kejadian hari Sabtu itu tidak terjadi kalau Anies Baswedan dan jajarannya mengerjakan JIS dengan baik. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Ada dua hal yang menjadi dasar. Yang pertama, JIS dikerjakan asal megah saja tanpa memperhitungkan faktor keamanan dan kenyamanan penggunanya. JIS itu kan terletak di Sunter, aksesnya ke sana memang jauh, memang tidak mudah, sulit. Alih-alih memperbaiki akses untuk mencapai JIS itu, atau nanti dari JIS kembali ke tempatnya masing-masing, yang dibangun justru bangunannya yang megah terlebih dahulu. Harusnya kan memperbaiki aksesnya dulu, biar mudah dicapai. Ya memang sih tahu gedung yang megah itu bisa untuk pencitraan atau untuk backdrop saat sholat Idul Adha. Nah, karena tidak ada perbaikan akses transportasi menuju dan dari JIS, konsep yang dibawa untuk JIS jadi tidak jalan. Konsepnya itu kan gedung terbuka hijau. Maksudnya, mengajak para penggunanya yang datang ke JIS itu menggunakan transportasi umum, transportasi publik, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Yaitu juga sebabnya kantong parkirnya itu kan hanya 1.200 unit saja. Tidak sebanding dengan kapasitas JIS yang 82.000 orang bisa mencapai itu. Tidak sebanding, tapi memang itu konsepnya. Konsepnya agar JIS dicapai dengan transportasi umum, transportasi publik. Nah, tapi karena tidak ada perbaikan, ya konsepnya tidak jalan lah. Orang tidak mau naik transportasi publik untuk mencapai JIS, parkirannya jadi kurang. Ya itulah sebabnya tanpa perencanaan, sehingga konsepnya tidak jalan. Konsep yang brilian, saya katakan brilian itu, tapi nggak jalan di lapangan. Ya tata kata memang mudah, konsep memang mudah. Ya inilah pengalaman gubernur yang ahli tata kata. Nggak jalan ketika di lapangan karena tidak ada perbaikan aksesnya terlebih dahulu.
Itu hal pertama, JIS ini dibangun hanya asal megah saja, tanpa perencanaan yang jelas yang tidak mendukung konsep. Hal yang kedua adalah Anies dan jajarannya ini tidak mau mendengar masukan soal JIS. Sudah perencanaannya nggak jelas, diberi masukan untuk perbaikan, nggak didengarkan. Pokoknya JIS ini sempurna. Padahal tanda-tanda JIS ini butuh banyak perbaikan sudah nampak loh. Saat grand launching tanggal 24 Juli 2022 terjadi robohnya salah satu pagar tribun penonton. Roboh. Padahal itu baru pertama kali digunakan untuk pertandingan sepak bola. Itu pun pertandingan persahabatan loh, bukan pertandingan resmi. Apa jawaban Anies Baswedan ketika ditanya soal robohnya pagar tribun penonton itu? Dia mengatakan, itu semua terjadi karena penonton terlalu antusias. Tuh, mantap kan jawabannya? Ya namanya penonton bola ya pasti antusias lah. Nyanyi, nari, dorong-dorong, patutnya didorong-dorong dan lain sebagainya. Nah seharusnya pagar stadion itu loh dibangun yang kuat karena memang supporter seperti itu. Kalau baru pertama kali digunakan roboh, harusnya kemudian berpikir, berarti ini kurang kuat dong untuk kemudian menahan dinamika penonton sepak bola yang luar biasa. Tapi yang salah siapa? Antusiasme penonton. Itulah gambarannya. Yang salah perencanaan dan bangunannya, yang disalahkan adalah antusiasme penonton. Burung muka cermin dibelah kan. Tapi mungkin sesudah itu ada evaluasi sih, karena tidak ada lagi kok kabar pagar tribun penonton yang roboh. Tapi ada pertandingan bola belum ya di sana? Bukannya Persija belum menggunakan JIS ya? Nah ini aneh kan? JIS itu kan katanya dibangun untuk home base-nya Persija. Tapi Persija belum pernah menggunakan JIS untuk pertandingan resmi. Aneh toh? Penyebabnya apa coba? Penyebabnya karena JIS belum lolos verifikasi PT Liga Indonesia untuk menyelenggarakan pertandingan Liga 1. Aneh kan? Berstandar internasional loh katanya. Penyebabnya adalah akses penonton dan pemain untuk masuk JIS itu dinilai belum aman karena terlalu dekat. Dan ketika PT Liga Indonesia memberikan masukan seperti ini, pengelola JIS lalu mengatakan enggak, JIS itu sudah sempurna bertaraf internasional. Padahal sebenarnya ya, tidak hanya JIS yang tidak lolos verifikasi PT Liga Indonesia loh, ada beberapa stadion lain yang tidak lolos verifikasi. Stadion Jatidiri di Semarang misalnya tidak lolos karena apa? Karena lahan parkirnya dirasa masih kurang. Bedanya dengan pengelola JIS adalah kemudian pengelola Stadion Jatidiri memperbaiki sehingga akhirnya bisa diselenggarakan pertandingan Liga 1. Pengelola JIS ya tidak ada perbaikan, tidak ada juga pertandingan Liga 1. Itu loh sudah diberi masukan tapi merasa sempurna, merasa tidak ada kesalahan. Dan itu makin nampak ketika PSSI awalnya mau merencanakan pertandingan internasional Timnas Indonesia melawan Timnas Kurakau pada bulan September 2022. Awalnya kan diselenggarakan di JIS 2 kali pertandingan. Tetapi tiba-tiba PSSI membatalkannya. Dan alasannya kenapa? Alasannya karena JIS belum berstandar FIFA. Katanya level internasional, ternyata belum berstandar FIFA. Tapi ya itu tadi, ketika diberikan alasannya, pengelola JIS masih saja membela diri. Katanya JIS ini diawasi oleh pengawas dari FIFA dan lain sebagainya. Padahal alasan PSSI jelas. JIS itu bagus, fasilitasnya oke, lapangannya oke, rumputnya jos. Tapi yang menjadi masalah adalah akses pemain dan penonton belum aman. Dan juga akses menuju dan dari JIS itu tidak aman untuk penonton. Bisa terjadi penumpukan penonton dan potensi kerusuhan terjadi. Apa yang dikatakan pengelola JIS? Tidak ada perbaikan sama sekali. Anies Baswedan ketika ditanya JIS belum standar FIFA, apa yang dilakukan Anies Baswedan? Hanya tersenyum saja.
Tidak ada jawaban, tidak ada perbaikan. Pokoknya JIS itu sempurna. Banyak juga yang menyalahkan PSSI, katanya ini berbau politis, ingin menjegal Anies dan lain sebagainya. Sekarang terbukti dengan semrawutnya konser Dewa 19, bukan konsernya, tetapi akses keluar sesudah konser selesai. Itu terbukti apa yang dikatakan oleh PSSI. Untung loh, belum untuk pertandingan bola. Ini konser, penonton konser itu kan masih kalem, tenang, maksudnya tidak terjadi kerusuhan yang banyak, apalagi sama-sama penggemar Dewa 19. Kalau itu pertandingan bola, bayangkan panas di dalam lapangan, panas ketika sedang mendukung, ketika keluar berdesak-desakan, senggol sedikit saja bisa bacok, senggol bacok namanya ya toh. Untung PSSI memberikan masukan seperti itu, dan masukan itu tepat karena akses dari dan menuju JIS masih belum baik. Itulah yang terjadi. Sudah kejadian pun ternyata masih ada yang membela diri. Tata Ujiati, mantan TGUPP zamannya Anies, itu mengatakan bahwa JIS itu tidak hanya sekali ini mengadakan event yang luar biasa banyak orangnya. Saat grand launching itu 50.000 penonton yang datang. Tapi harusnya lancar tuh, maka manajemen lalu lintas yang lalu pasti lebih baik. Tuh kan, masih membela diri loh. Yang salah yang manajemen lalu lintasnya, bukan JIS-nya. Yang wajar lah saat grand launching kemudian akses itu tidak terlalu kelihatan. Lalu beritanya soal pagar tribun penonton yang roboh kok. Lagi pula soal akses ini kan tidak hanya sekedar sekali ini dibicarakan. Sudah banyak yang memberi masukan, tetapi tidak bergeming dan merasa JIS sudah sempurna, berlevel internasional, mahakarya. Buruk muka, cermin dibelah. Itulah Anies Baswedan dan jajarannya soal JIS ini. Model seperti ini mosok mau dipilih jadi pemimpin, bisa-bisa tidak mau mendengar masukan kan. Dia hanya jalan seperti apa yang dia gambarkan, tetapi hasilnya buruk, dan ketika buruk yang salah orang lain. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga memberi inspirasi untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.